Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis, tanggal 20 Juli 2023, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Kristen Jawa di lingkup Sinode GKJ dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN, saat ini khususnya para lansia atau adiyuswa atau yang berusia lanjut begitu, ini akan bersama-sama mengadakan acara di Gor Manahan Solo atau Surakarta, dan saat ini barangkali ada yang sedang mempersiapkan diri, ada yang sudah berangkat, ada yang sudah di perjalanan barangkali, bahkan ada yang mungkin sudah hampir sampai meskipun masih pagi, supaya tidak berdesak-desakan begitu. Saya juga mengucapkan dan mendoakan agar semua dapat berjalan dengan baik dan semua membawa sukacita di dalam Tuhan. Selamat merayakan Hari Lanjut Usia Nasional. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari yang teduh, yang indah ini, memperkenankan kembali kami menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi kami Tuhan, untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Berdasarkan kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 5. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 5. Demikian. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah istilah yang sering kita ucapkan atau juga kita dengar. Apa itu kasih karunia, saudara? Kata itu tidak tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi banyak disebut dalam Perjanjian Baru. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, walau tidak ada dalam Perjanjian Lama, tetapi kita bisa melihat bahwa Allah memilih bapa-bapa leluhur Israel, termasuk Yakub yang disebut Israel, hanya atas dasar kasih karunia-Nya.
sama sekali tidak ada jasa atau kebenaran atau kebaikan gitu pada mereka yang menjadi dasar mereka dipilih oleh Allah, yang dapat dianggap alasan bagi pemilihan itu. Bapak Abraham misalnya, yang memilih dan mengadakan perjanjian bahwa dia akan menjadi bapa segenap bangsa adalah Allah. Jadi perjanjian itu prakarsa atau inisiatif Allah, karena kehendak Allah semata. Karena memang Abraham bukanlah manusia sempurna. Itulah kasih karunia sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, walaupun sebenarnya orang itu tidak layak menerimanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, kasih karunia dipakai sebagai terjemahan bahasa Yunani charis. Yang lazim juga charis ini, istilah charis, diterjemahkan dengan karunia. Kasih karunia juga dari charis. Karunia yang kita baca dalam perjanjian baru juga dari kata charis. Senada dengan makna dalam perjanjian lama tadi, sebagai anugerah atas prakarsa atau inisiatif dari Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan semata, bukan berdasarkan kebenaran, kebaikan, ataupun jasa seseorang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kasih karunia Tuhan dinyatakan ketika bangsa Israel di pembuangan, yang mengalami kesengsaraan, merasakan tidak tentram, dan mengarah pada hilangnya pengharapan. Dalam kondisi dan situasi bangsa Israel seperti itu, kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi mereka, menumbuhkan pengharapan bagi mereka. Ayat 3 dan 4 bacaan kita tadi, saudara-saudara, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Itulah pengharapan sebagai kasih karunia Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bukan hanya terbuang dari tanah leluhur mereka, tetapi juga tergoda dengan berhala yang ada di tempat pembuangan. Sehingga mereka jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dari ilah-ilah atau berhala yang mereka sembah itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka telah menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan tidak berubah dalam kasih. Jadi mereka tidak perlu ragu-ragu dan takut untuk mempercayai dan kembali kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menegaskan bahwa dirinya sebagai Allah yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka sebagai suatu bangsa. Dinyatakan dari kandungan, begitu. Itu sudah menjadi campur tangan Allah. Ia adalah Allah yang mengenal mereka. Itulah sebabnya maka Allah menyapa bangsa Israel dengan nama nenek moyang mereka, Yakub, yang juga disebut Israel itu. Tuhan mengadakan pembaruan kerohanian Israel dengan memberikan rohnya diam di antara umatnya, begitu bacaan kita tadi. Sehingga berkatnya turun atas mereka. Setiap generasi Israel akan kembali mengenali Allah mereka dan menyerukan puji-pujian baginya. Tuhan mengingatkan kembali status bangsa Israel dan janji pemulihannya. Ia mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani bagi bangsa Israel.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadang hidup kita. Tuhan setia pada janjinya. Ia lebih berkuasa daripada semua masalah hidup. Kasih karunia Tuhan pasti dinyatakan. Dia akan menolong kita asal kita terus bersandar dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap teguh percaya akan janji Tuhan yang selalu menolong dan memberi kelepasan bagi kita. Kita pegang janji Tuhan itu, sehingga kasih karunia Tuhan senantiasa kita rasakan nyata dalam hidup kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini. Di embun pagi, Kau perkenankan kami bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan akan kasih setiamu, akan kasih karuniamu. Engkau telah mencurahkan kasih karuniamu bagi Israel. Kami percaya Engkau juga mencurahkan kasih karuniamu bagi kami. Segala keadaan dan keberadaan kami Tuhan, yang sering meninggalkan Engkau, yang sering kurang percaya dan kurang berserah serta kurang bersandar kepadamu. Karena kasih-Mu Tuhan, ampunilah kami. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam segenap hidup kami untuk menguatkan kami. Engkau memenuhi janji-Mu karena Engkau mengasihi kami senantiasa dan kasih setiamu ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkatilah segenap sahabat Petra Tuhan dengan segala keadaan dan keberadaannya, dengan segala pergumulan dan juga kelegaannya, dengan segala suka dukanya, dengan segala beban, baik ringan maupun berat. Engkau Tuhan mengaruniakan kasih karuniamu bagi setiap mereka, bagi setiap anak-anakmu, bagi setiap umatmu, karena kasih-Mu nyata senantiasa di sepanjang zaman. Dalam segala aktivitas hari ini, dalam segala tanggung jawab, baik di keluarga, di masyarakat, maupun di jemaat-Mu, boleh merasakan kasih karuniamu, boleh semakin berbuah dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk acara dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN di Gor Manahan Solo atau Surakarta, agar semua dapat berjalan dengan baik dan membawa sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sahabat kami yang melayani Engkau melalui Radio Petra. Berkatilah agar semakin dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan merasakan pimpinan-Mu, merasakan kasih karuniamu, dan kami percaya Engkau memakai mereka menjadi bagian dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, saya, Pendeta Martono Pencahadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.